seperti tarawehan yang sering kita lakukan. Sholatnya betul-betul serius. Itu akan permanently change the structure of those part of the brain that control our mood, give rise to our conscious notion of self. Dan ini 12 menit saja beribadah yang intensif seperti itu akan menghilangkan stres and may slow down the aging process. Jadi buat ibu-ibu yang biasa sangat concern dengan kosmetika, sekarang tinggalkan kosmetika dan lakukanlah ibadah dengan sangat serius. Yang contemplating a loving God, ya, merenungkan tentang Tuhan yang penuh kasih sayang, itu increases feeling of security, compassion and love. Jadi kalau kita membayangkan Tuhan itu yang penuh kasih, bukan Tuhan yang preman itu. Kalau kita selalu membayangkan Tuhan yang preman, kita akan mengalami kerusakan otak. Di sini disebutkan fundamentalism, itu kelompok aliran apa saja, agamanya apa saja, yang membayangkan Tuhan sebagai zat yang kerjanya menghukum umat manusia. Tuhan Yahweh dalam agama Yahudi, yang kerjanya itu hanya menghukum Bani Israel. Nah itu kan fundamentalism yang melihat orang semua dengan penuh kecurigaan, can permanently damage your brain, dapat merusak otak Anda secara permanen. Intense prayer, tetapi sebaliknya membayangkan Tuhan yang penuh kasih, itu akan membawa kita kepada compassion, rasa kasih sayang di antara sesama manusia dan memperbaiki otak kita, ya. Oke. Saya kira saya berakhir dari situ. Penjelasan lebih lanjut, bacalah buku ini How God Changes Your Brain. Dan di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagaimana menjaga kesehatan spiritual otak. Bagaimana menjaga kesehatan otak. Dan saya baru tahu juga di sini dari buku ini bahwa menguap ternyata sangat bagus untuk kesehatan otak. Yawning, menguap, apalagi ditambah stretching, itu ternyata membantu kesehatan otak. Saya juga baru tahu bahwa duduk lama untuk belajar itu merusak otak juga. Tidak membantu proses belajar. Karena itu belajar dengan banyak bergerak, lari ke sana kemari, itu lebih bagus untuk otak. Sekarang saya di sekolah saya terapkan itu. Itu saya kira sekolah kami itu anaknya dan dia sudah menemukan anaknya itu setelah dikirim ke Mutahari, otaknya menjadi lebih baik, lebih sehat dan lebih bagus ketimbang orang tuanya. Jadi di antara hal-hal yang bisa memperbaiki otak, dia sebutkan tadi mulai dari yawning, itu yang ke-8 sampai nomor pertama. Jadi ranking pertama dalam memperbaiki otak, dan ranking pertama dalam buku ini yang memperbaiki otak. Jadi termasuk yawning, kemudian exercises, tadi banyak bergerak, nutrisi, makanan yang menyehatkan otak, itu yang kesekian. Tapi yang nomor 1, the number one sebagai yang paling bagus untuk memperbaiki otak adalah faith, keimanan kita, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Saya mohon maaf kalau pembicaraan saya ini agak bertentangan dengan irama suasana diskusi seperti saya saksikan sebelumnya di sini. Jadi anyway, katanya bagaimanapun, dan Dr. Jill Boulter Taylor yang tadi membicarakan pengalaman ruhaniahnya karena hemorrhage di dalam otaknya, mengomentari buku ini dengan berkata, How God Changes Your Brain boldly explore the relationship between the structure of our brains and our ability not only to experience but to cultivate innate compassion and deep inner peace. Jadi memperbaiki otak itu juga dengan cara agama bisa mengembangkan compassion kita dan kecintaan kita kepada sesama manusia, increasing those mirror brains in your brain. Mohon maaf. Ya, kita tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, kita telah dengar Kang Jalal menyajikan apa yang beliau sudah siapkan, termasuk juga memutarkan bagian dari
YouTube yang diambil olehnya dari TED.com. Nah, Bapak Ibu, saya mempunyai ringkasan buku yang disebut Kang Jalal tadi. Saya sudah membahasnya 1 tahun lalu. Ya, ini ada ringkasannya 8 halaman. Jadi Andrew Newberg ini menyimpulkan otak kita itu di dalamnya ada 2 binatang, kata dia. Binatang ganas dan binatang jinak. Binatang ganasnya itu di amigdala. Amigdala ini bagian yang paling tua ya dalam sejarah evolusi biologis otak. Kalau kita memasukkan Allah pemarah, pembalas dendam, pembunuh, amigdala kita membesar, binatang jahat kita membesar, dan kita akan jadi jahat. Tapi kalau anterior cingulate dan frontal lobe kita beri masukan terus tentang Allah yang penuh cinta kasih, tentang altruisme dalam hidup, binatang jinak kita berkembang. Nah, yang disebut how God changes your brain bukan Allah yang di luar dunia, tapi ide-ide. Bagaimana ide tentang Allah merusak atau membangun otak kita. Itu tergantung makanan yang kita beri ke dalamnya. Nah, ini buku bagus, memang perlu dibaca langsung oleh Bapak Ibu. Nah, tadi Kang Jalal menyebut sesudah diadakan percobaan dengan Gothelmit, ada seorang yang bilang itu hoax, omong kosong. Tapi sebenarnya ada juga yang semula tidak mengalami efek apa-apa dari Gothelmit. Itu seorang yang namanya Michael Shermer. Karena dia melawan yang otaknya mau bawa dia, sehingga tidak pernah mengalami kehadiran yang ilahi. Tapi begitu dia ubah pada tahap kedua, menuruti kemauan otak, dia masuk pengalaman-pengalaman rohani yang semula dia mau lawan, begitu. Jadi Gothelmit itu juga bergantung kepada apa kita membiarkan otak berkembang sesuai dengan pengaruh medan elektromagnetik yang masuk atau kita melawan. Nah, itu. Nah, sekarang kita punya waktu tinggal 15 menit, kalau nanti kita mau perpanjang boleh. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Ryu dan Kang Jalal ke depan menyebut nama. Dia silakan. Siapa? Nama Anda silakan ke depan. Selamat malam, nama saya Rizky. Rizky. Saya mau nanya sama Dr. Yu. Jadi kan tadi dibahas bahwa altruisme itu adalah bawaan dari evolusi. Artinya kalau kita bicara evolusi itu terjadi karena mutasi kemudian fit dengan seleksi alam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana altruisme ini membentuk organisme spesies yang lebih fit dengan seleksi alam, karena yang saya ingat kalau nggak salah tadi dokter merefer ke bukunya Dawkins yang Selfish Genes ya.